Bapak Ibu Saudara, saya boleh dengar lebih keras lagi. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, setiap kebaikannya Tuhan, setiap pertolongannya Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau fokuskan setiap pikiran dan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya, Yesus. Mari kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Mari datang menyembah Dia. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Mari katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Lebih lagi katakan. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandangkan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu, angkat hati. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Mari sembah Dia. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi katakan. Ku angkat hati. Ini hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami yang pertama ini dalam pimpinan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau mengambil alih seluruhnya. Biar kami Tuhan yang hadir, yang melayani sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Kau sudah hantar hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Sabar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami bersyukur Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah suasana hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, ada suasana surgawi, suasana sukacita, penuh damai daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh duduk diam, duduk manis, mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami yang pertama ini di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Amin. Saudara, seberapa pun kita hadir pada pagi hari ini dalam ibadah pertama, kita tetap mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih buat nama Tuhan Bapak Pendeta Timotius Sabar, sudah 5 tahun lebih tidak hadir di tempat ini. Sekarang saat tiba saatnya untuk kita bersama-sama memuji, menyembah Dia dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang bersama dengan Ibu. Tuhan Yesus berkati. Masih kita tetap bangkit berdiri. Kita mau berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan sebab apa? Sebab kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Sekarang
Di waktu yang tepat Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan Yesus. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya Yesus. Shikaralabalabaya shanayara. Hinatakaya ralabaya shikaralaba.
Bahia kurala baya syanda ya rala. Himbata kaya rala baya syanda ya rala. Hirala bata kaya syanda ya rala. Hinata kaya rala bata kaya sikarala. Inilah waktu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Waktu yang terbaik untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Seperti Maria telah mengambil waktu dan tempat yang terbaik untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Demikianlah Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu Fajar Baru di tempat ini. Inilah waktu yang terbaik untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami mengagungkan Engkau. Inilah yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Buatlah kami mengerti, memahami, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Shikaralabalabaya shandaralabala. Hinatakayaralabalabaya shikaralabalabala. Hinatakayaralabalabaya shandaralabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Tadi saya kaget Bapak Ibu sekalian waktu Ibu Gembala mengatakan saya 5 tahun gak kesini. Apa iya ya? Apa selama itu ya saya nggak kesini ya? Covid hampir 3 tahun ya. Mungkin segitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bertemu dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Tidak ada hal yang lebih berharga ketika kita bertemu, kita masih dalam keadaan yang baik dan sehat. Karena itu berkat Tuhan yang terbesar bagi kehidupan kita. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Ketut yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih pengurus gereja Fajar Baru di tempat ini memberikan kesempatan untuk kami membagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, tetapi hari ini saya akan membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membuat kita mampu, yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Kebenaran firman Tuhan adalah vitamin A sampai Z buat kehidupan kita. Ketika kita selalu mengkonsumsi, selalu menikmati firman Tuhan, maka kerohanian kita akan menjadi gemuk-gemuk. Amin. Tidak kurus kering, tetapi kita akan menjadi anak Tuhan yang gemuk-gemuk. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini merupakan sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan izinkan? Pujian baru saja kita naikkan. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita itu adalah seizin Tuhan dan akan membuat kita menjadi lebih baik. Memang ketika kita menghadapi pencobaan, tantangan, persoalan, himpitan, sepertinya tidak enak buat kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan, semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Mengapa Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi di dalam hidup kita? Karena itu baik
buat hidup kita. Roma mengatakan segala sesuatu yang terjadi itu baik buat hidup kita bagi yang mengasihi Dia. Ukurannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, ujian, kekurangan sekalipun, sakit penyakit sekalipun, tetapi kita melihat hati kita cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah semuanya itu demi kebaikan buat hidup kita. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menjadi bingung. Masalah ini belum selesai, datang lagi. Betul Bapak Ibu sekalian? Masalah ini belum selesai, datang lagi, bertubi-tubi, bergantian masalah itu terjadi. Mengapa Tuhan izinkan? Ada satu kebenaran firman Tuhan, ada satu hamba Tuhan, ada seorang nabi juga merasakan keadaan demikian Bapak Ibu sekalian. Mengapa Tuhan izinkan keadaan seperti ini? Seperti orang-orang jahat bertambah jahat dan menekan hidup kita. Zaman dulu dengan zaman sekarang tidak jauh berbeda Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Habakuk nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk mencermati situasi keadaan yang seperti ini. Mungkin ini COVID sudah mulai lewat, tetapi isunya masih aja ada. Ya, isunya COVID masih aja ada. Mari kita ingat Tuhan. Mari kita selalu memandang kepada Tuhan, bukan memandang situasi yang terjadi di dunia ini. Makanya saya menuliskan, mencermati situasi dan kondisi saat ini, mari kita ubah paradigma kita. Selama ini kita terus berseru, berdoa, dan kita memaksa agar Tuhan mendengarkan doa kita, agar Tuhan mendengarkan suara kita. Tetapi pagi ini, mari kita coba beralih sedikit. Mari kita coba beralih dan kita coba ubah paradigma kita. Kita tidak lagi memaksa Tuhan dengarkan doaku. Tuhan dengarkanlah persoalanku, pergumulanku. Tetapi mari kita coba ubah sedikit, ya. Janganlah kita memaksa Tuhan untuk mendengar suara kita. Apa kata selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Tetapi mari kita paksa diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Seringkali kita selalu memaksa Tuhan, Tuhan dengarkan doaku. Aku mengalami kesulitan, aku mengalami kesusahan, aku mengalami persoalan, bertubi-tubi datang kepadaku, dengarkan doaku ya Tuhan. Tetapi pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat Fajar Baru, kita coba ubah sedikit. Jangan maksa untuk Tuhan mendengarkan suara kita atau doa-doa kita. Tetapi mari kita paksa diri kita pagi ini. Mari kita paksa diri kita pagi ini untuk mendengar suara Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Luar biasa sekali. Keadaan waktu zamannya Habakuk juga membuat manusia menjadi bingung, menjadi galau Bapak Ibu sekalian. Orang jahat bertambah jahat, bahkan orang jahat sepertinya mujur hidupnya. Orang fasik sepertinya beruntung Bapak Ibu sekalian. Sampai Habakuk bingung. Dalam kebingungan itulah kebenaran firman Tuhan mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaanku dan berdiri tegak di menara. Aku meninjau dan menantikan apa Bapak Ibu sekalian? Apa yang akan difirmankan. Sekali lagi saya tegaskan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya
kepadaku. Habakuk mengubah paradigmanya. Kalau selama ini Habakuk berdoa, Tuhan dengarkan doaku, dengarkan pergumulanku, dengarkan persoalanku. Akhirnya Habakuk mengubah paradigmanya. Dia ingin mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi doa-doa kita itu hanya memuaskan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan yang berbicara kepada kita terlebih dahulu, pasti itu yes, amin, benar adanya. Amin. Kalau Tuhan yang berbicara kepada kita, pastilah benar. Seringkali kita memaksa Tuhan, dengar doaku, dengar pergumulanku. Tapi coba mari pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu. Tuhan berbicaralah kepadaku. Apa yang kau inginkan untuk hidupku ini, berbicaralah kepadaku. Seperti kata firman Tuhan, aku meninjau dan menantikan apa yang difirmannya kepadaku, baru Bapak Ibu, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan izinkan pencobaan, tantangan, penyakit terjadi atas hidup kita? Kebenaran firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita baca Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kebenaran ini mari kita renungkan di dalam hidup kita. Mengapa seringkali Tuhan izinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman? Mengapa seringkali Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, tantangan demi tantangan? Pagi ini kebenaran firman Tuhan menjawab kepada kita, supaya kami, kita semuanya yang ada di sini belajar percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita meragukan akan adanya Tuhan, akan kuasanya Tuhan. Makanya dengan cara-cara itulah Tuhan menginginkan hidup kita, untuk kita belajar percaya akan kuasa Tuhan. Saya minta kunci C. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan luar biasa. Waktu Lazarus mati, waktu Lazarus sakit, Yesus sengaja tidak hadir. Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa Yesus tidak datang dan tidak ada di situ? Supaya mereka belajar percaya. Hatiku percaya. Angkat tangan. Hatiku percaya. Yes. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita ulang dari depan pujian ini. Saat ku tak
jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Tuhan, buat hati kami percaya kepadamu. Walaupun seperti tidak ada jalan, walaupun seperti tidak ada harapan, biarlah hati kami tetap percaya kepadamu. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan amin. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Ketika engkau mengalami sakit, ketika engkau mengalami tantangan, mengalami persoalan, kenapa Tuhan izinkan semuanya itu? Supaya engkau belajar percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup, Allah yang mampu untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 aspek yang harus terus kita belajar percaya kepada Tuhan. Ya, 3 aspek ini tentang Allah sendiri. Kalau kita tidak mempercayai ketiga aspek ini, maka kita tidak akan menikmati kuasa Tuhan. Kita tidak akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. 3 aspek ini kita harus memupuk kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau hal ini kita pupuk di dalam hidup kita, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh pengalaman di dalam kerohanian hidup kita. Apa yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan? Apa yang membuat kita betah tinggal di dalam rumah Tuhan? Karena yang membuat betah kita tinggal di dalam rumah Tuhan, kalau kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada 3 aspek tentang Allah untuk kita belajar percaya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu God is omnipresent, yaitu Allah Maha Hadir. Seringkali kita melupakan Tuhan ketika kita menghadapi masalah dan mengatakan, kenapa aku sendirian? Kenapa aku begini, Bapak Ibu sekalian? Mengapa Tuhan izinkan seperti itu? Supaya kita semuanya percaya bahwa Allah itu Maha Hadir. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita ada dalam bahaya-bahaya, bayang-bayang maut, Tuhan hadir di situ. Amin. Engkau tidak dibiarkan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Engkau tidak dibiarkan sendirian. Ini yang harus Bapak Ibu percaya, bahwa Allah itu Maha Hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bersyukur pada Tuhan, tadi ada seorang ibu yang bersaksi. Ketika ibu ini di jalan, Tuhan ada di situ karena Dia Maha Hadir. Amin. Kenapa Tuhan izinkan? Akhirnya ibu ini bisa bersaksi di sini. Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Bapak Ibu sekalian, menopang, menolong, menyembuhkan kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu sekalian, engkau berada dimanapun, pada waktu engkau bekerja, pada waktu
sedang mengadakan perjalanan, pada waktu engkau dimanapun saja berada, ayo belajar kita percaya bahwa Tuhan hadir di situ. Kita angkat tangan kita. Shikaralabalaba. Hinatakayaralabalaba. Ayo belajar percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Belajarlah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini dengan lembut. Ku yakin Tuhan, aku percaya, aku yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi masalahmu, persoalanmu, sakit penyakitmu, Tuhan hadir di sini. Amin, haleluya, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu merasakan kuasa Allah ada di tempat ini. Bapak Ibu merasakan Allah hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, dimanapun saja engkau berada, percayalah Allah di situ. Allah selalu mengulurkan tangannya buat kita. Amin. Ketika Dia hadir, ketika Dia ada di tengah-tengah kita, pastilah sesuatu terjadi atas hidup kita. Apa yang kau inginkan pagi ini? Apa yang kau rindukan pagi ini? Saya pribadi, saya rindu, saya ingin Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Tuhan selalu hadir dalam keluargaku. Tuhan selalu hadir dalam gerejaku. Tuhan selalu hadir dalam pekerjaanku. Kenapa Tuhan izinkan Bapak Ibu sekalian? Seperti hal-hal yang kurang enak terjadi atas hidup kita, supaya engkau belajar percaya dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di situ. Tuhan tidak seperti ambulan, kecelakaan baru datang untuk menolong. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir di mana kita berada. Tuhan ada di situ. Itu yang Bapak Ibu harus belajar percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa.
Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ketika bangsa Israel melewati laut kosong, kehadiran Tuhan itu nyata atas bangsa itu. Lautan dijadikan jalan tol, Bapak Ibu sekalian. Ketika malam hari dinginnya di bawah 0 derajat, Tuhan hadir menjadi tiang api di situ sehingga Israel tidak menjadi kedinginan. Siang hari Tuhan hadir dalam bentuk awan yang menyelimuti mereka. Itulah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana dengan hidupmu dan hidup saya hari ini? Waktu engkau mengalami kemarau, waktu engkau mengalami kehujanan, atau waktu engkau mengalami keadaan yang kurang baik, apakah engkau merasakan Tuhan hadir di situ? Dan pagi ini kita harus percaya, belajar percaya bahwa Tuhan hadir, maha hadir dalam kehidupan kita. Saya tidak bacakan semua ayat-ayatnya Bapak Ibu sekalian. Di sini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan berjalan dengan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kenapa mereka dapat berjalan siang dan malam? Karena Tuhan selalu hadir di situ. Bapak Ibu siap berjalan dalam apapun. Bapak Ibu bisa mengatasi persoalan apapun, gelombang laut, gelombang pencobaan yang menerpa hidup kita. Bapak Ibu mampu berjalan karena Tuhan hadir di situ. Yakin Bapak Ibu sekalian? Jangan pikirnya saya sendirian, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Dia selalu hadir buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apa yang harus kita percayai? Yang kedua yaitu Allah Maha Kuasa. God is omnipotent. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Puji-pujian tadi menunjukkan kepada kita semua betapa hebatnya Tuhan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Ketika menolong kita, Dia tidak tanggung-tanggung seperti orang menolong kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan menolong kita, Tuhan akan menolong dengan tuntas, tas. Kalau manusia menolong kita ada batasnya, betul Bapak Ibu sekalian? Kemampuan, hartanya semua ada batasnya. Tetapi ketika menolong kita, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Besar, yang kita sembah, yang kita tinggikan. Kata Maha Kuasa Bapak Ibu sekali, berarti Allah yang kita sembah, Allah yang tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Hari ini sebesar apa masalahmu? Firman Tuhan katakan, bumi aja bisa diciptakan. Semua yang ada di lingkaran bumi ini, bulatan bumi ini, diciptakan oleh Tuhan. Apalagi untuk menolong kita, masalah kita, persoalan kita. Enteng kata Tuhan. Kenapa? Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, maha tidak ada tandingannya. Banyak ayat-ayat yang kita bisa baca di situ, tapi yang kita inginkan,
Firman Tuhan katakan seperti ini. Ada pujian ini, kita nyanyikan pujian ini sedikit. Pakai E. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Coba dengan penuh iman sekali lagi. Aku punya Tuhan yang, amin. Yes. Amin. Yakin engkau punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, Bapak Ibu sekalian. Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang bangkit dari antara orang mati. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit, karena kuasanya tak terbatas. Sebelum ibadah tadi dimulai, saya sempat berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Pendeta Rahmat, Bapak Ibu sekalian. Saya, Pak Rahmat, Pak Sarmin itu hampir sama. Kita bukan hanya melayani di bidang rohani, tetapi kami melayani, bekerja di dunia pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Tadi sempat saya bertanya kepada Bapak Pendeta Rahmat, Pak Rahmat gimana, sudah akreditasi? Oh, saya nggak ada namanya Pak, sekolah saya nggak ada namanya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh bersaksi, saya dengan Pak Rahmat saya sama, saya juga kepala sekolah, Pak Rahmat kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian. 1 tahun yang lalu kami menghadapi akreditasi, Bapak Ibu sekalian. Akreditasi tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Akreditasi ini sangat rumit, pelik, dan sulit, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang saya sudah mau menyerah. Terlalu sulit. Di bidang IT saya nggak begitu paham. Di sisi yang lain TU saya, Bapak Ibu sekalian, operator saya enggak, selalu berseberangan dengan saya, Bapak Ibu sekalian. Rasanya berat. Ketika saya mengumpulkan guru-guru saya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya kumpulkan, saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa katakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong saya. Saya tidak ada apa-apanya, Tuhan. Selalu saya katakan begitu. Kadang-kadang saya curhat sama istri saya. Rasanya saya mudahan saja jadi kepala sekolah. Berat. Tetapi dalam semuanya itu, saya percaya 100% dengan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar. Dia sanggup menolong saya walaupun saya sepertinya nggak ada apa-apanya. Memang nggak ada apa-apanya. Sana sini mentok. Kami harus menyiapkan semua dokumen selama 3 tahun terakhir, semuanya harus ada dan kami harus upload, Bapak Ibu sekalian. Semampu saya, di rumah, di sekolah, dimanapun, saya pegang laptop. Apa yang diminta di situ, saya upload. Saya hanya bisa katakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong saya. Semua sudah selesai. Tapi hati saya tertidur, Bapak Ibu sekalian. Empot-empotan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan terjadi dengan akreditasi sekolah saya ini? Setengah tahun yang lalu, semua ada pengumuman. Jadi hasil dari semua akreditasi. Bapak Ibu sekalian, itulah saya berdiri di sini.
saya menyadari saya punya Tuhan yang besar. Ketika saya melihat pengumuman itu ribuan, Bapak Ibu sekalian, saya harus mencari sekolah saya ini. Semua di situ ditunjukkan yang gagal, yang ngulang, yang diperpanjang karena memang sudah baik. Bapak Ibu sekalian, saya cari, nggak ketemu. Waktu saya mencari, tiba-tiba ada pengawas telepon saya, Bapak Ibu sekalian. Panggilnya Pak Timo. Pak Timo, sudah tahu belum hasil akreditasimu? Belum Pak, ini saya lagi nyari. Saya sudah tahu. Gimana Pak pengawas? Waduh, saya kaget Bapak Ibu sekalian. Saya disuruh membuka halaman. Saya lupa halaman berapa itu. Coba buka halaman nomor sekian. Bapak Ibu sekalian, akreditasi yang saya lakukan bersama guru-guru saya berhasil sehingga saya diperpanjang 5 tahun, Bapak Ibu sekalian, dengan predikat A selama 5 tahun. Nilai saya 96. Bapak Ibu sekalian, segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Di kanan kiri saya itu sekolahnya bagus-bagus, Dharma Savana, Pelita, semua bagus-bagus. Hanya diperpanjang 1 tahun, tidak ada yang 5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Saya mengucap syukur kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya nikmati. Makanya saya senang lagu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga menikmati bahwa engkau mempunyai Tuhan yang besar. Amin. Belajarlah percaya Tuhan hadir. Yang kedua, Tuhan Maha Kuasa atau Tuhan Maha Besar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yaitu kita punya Tuhan. God is omniscient, yaitu Allah Maha Tahu. Engkau dan saya memiliki Allah yang Maha Tahu. Allah lebih tahu kita daripada diri kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Selangkah, seminggu, 10 tahun, 50 tahun yang akan datang, Tuhan sudah tahu akan hidup kita. Untuk pemimpin Budian Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Tuhan sangat tahu. Seperti kita kepada anak-anak kita. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Sampai kebenaran firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yuk kita baca sama-sama. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Siapa yang bangga memiliki Allah yang seperti ini? Angkat tanganmu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Firman Tuhan luar biasa. Bangsa-bangsa, semua itu dicari bangsa-bangsa, Bapak Ibu sekalian. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang hebatnya Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengatakan akan tetapi ada perbandingan yang luar biasa. Semua bangsa-bangsa mencari makanan, minuman, pakaian,
dari bangsa-bangsa. Tetapi bagi anak Tuhan, firman Tuhan katakan, akan tetapi Bapamu, Bapamu yang di surga, Ibu Ketut, Bapa kita yang di surga tahu apa yang Ibu Ketut perlukan hari ini. Jemaat Tuhan, semua Timosi, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, dan Tuhan siap mengulurkan tangannya. Tuhan siap mendengarkan doa kita, karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Ayat ini benar-benar menjadi rema buat saya, Bapak Ibu sekalian. Silakan lihat, Bapak Ibu sekalian. Silakan lihat di luar dunia ini. Mereka berusaha berlomba-lomba mencari harta benda, kekayaan dan semuanya, mencari kesehatan, mencari kedamaian dan sebagainya. Tetapi kita, firman Tuhan katakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu semua membutuhkan, memerlukan semua itu. Minta kunci. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan persoalan, tantangan, masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita supaya kita belajar percaya. Percayakan apa, Bapak Ibu sekalian? Percaya bahwa Tuhan Maha hadir. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Allah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Dan yang ketiga, supaya kita belajar percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha tahu apapun yang menjadi keperluanmu, pergumulanmu, hidupmu. Dia sangat tahu. Untuk meresponi bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kita harus percaya. Ku tahu Bapa lihat ragu, Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu. Dia baik, ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari Singer menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau
sedang mengalami persoalan, tantangan kehidupan, gelombang-gelombang badai menerpa hidupmu, mari kita belajar percaya bahwa Dia maha hadir di dalam hidup kita. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dan yang terakhir, mari kita belajar percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah maha tahu. Amin. Mari semua katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa di hadapanku, Dia baik-baik. Sekali lagi katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa di hadapanku, Dia baik bagiku. Sebelum waktu ini kami serahkan kepada pemimpin acara, pemimpin pujian. Yuk taruh tangan kita di dada kita. Bapak, sebagai respon kami pagi ini terhadap kebenaran firman, saya menaruh tangan di atas dada kami. Aku mau senantiasa belajar percaya kepada-Mu. Percaya Engkau maha hadir. Percaya Engkau maha kuasa, maha besar. Percaya Engkau maha tahu di dalam kehidupan kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan mereka semuanya. Jadikan firman-Mu pagi ini menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami. Sehingga kami senantiasa dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat badai cobaan,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan sudah memberkati kami semua. Urapan Tuhan sudah mengalir di antara kami. Membuktikan Engkau hadir bersama dengan kami sesuai dengan firman Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pegang kami terus ya Tuhan. Tuntun kami terus ya Tuhan. Bawa kami ke dalam rencana Tuhan yang kudus. Izinkan kami terus Tuhan untuk melekat dengan Engkau. Hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin mengerti. Bahkan kalaupun ada pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, kami sudah mendapat jawaban melalui kebenaran firman Allah. Firman-Mu luar biasa. Firman Allah yang kudus yang sudah disampaikan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melihat ke depannya. Ada hal-hal baru yang akan Yesus lakukan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja Allah. Bahkan kami mengimani ada hal-hal yang luar biasa yang Kau sudah siapkan bagi kami untuk kami nikmati bersama-sama, sehingga ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang mengagungkan Tuhan, kesaksian yang memuliakan Tuhan, kesaksian yang hidup melalui pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkatilah terus Jemaat Fajar Baru. Kuasai kami semua, tuntun kami semua. Jangan biarkan kami melangkah sendiri tanpa kebenaran-kebenaran firman Allah. Tuntun kami berjalan di atas kebenaran firman Allah. Maka kami akan melihat kuasa mujizat Allah nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dari kata orang kami mendengar, tetapi kami sendiri mengalami. Karena Tuhan mengizinkan kami mengalami hal-hal yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah-Mu beserta dengan Engkau. Amin. Amin. Tuhan-Mu ada bersama dengan hidup-Mu. Amin. Hatimu akan menjadi tahta Allah. Tetaplah jaga hatimu, supaya engkau mendapat jawaban setiap pertanyaan yang kau utarakan di hadapan Allah. Di hatimu ada Roh Kudus yang bertahta, yang menguasai hidup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati terus hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Sabar Tuhan. Dimanapun bekerja melayani, di situ nama Tuhan diperbolehkan. Keluarga dan kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pemain musik Tuhan. Mereka datang, mereka melayani. Dimanapun mereka melayani, kiranya mereka tetap membawa hadirat Allah. Pakai mereka terus Tuhan. Pakai mereka terus ya Tuhan. Dimanapun mereka melayani, di situ menjadi berkat. Kami sangat diberkati. WL Sinar, begitu juga ya Tuhan, multimedia dan juga Asia yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di hari Minggu pertama, ibadah pertama dan kedua ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Setiap rupiah yang berasal daripada Allah, kami kembalikan ke rumah Tuhan. Ini akan mendatangkan berkat kembali dalam kehidupan kami. Kami tidak akan rugi. Kami akan terus Tuhan diberkati oleh Allah, karena kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Setiap persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, Tuhan juga memberkati mereka. Biar kami akan melihat janji Tuhan digenapi. Ketika kami membawa persembahan persepuluhan kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk menerima berkat ini. Itulah sebabnya Tuhan mampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebelum engkau meninggalkan ruangan ini, esok hari engkau akan kembali bekerja beraktivitas. Oleh sebab itu sekarang terimalah berkat Tuhan.
Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan engkau bahwa engkau tidak hidup sendiri. Ada Tuhan yang hadir, yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya.